Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaini Fitria dengan NIM 24010034010 dari kelas 2024B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang interaksi sosial dan kelompok sosial. Kita sebagai manusia terlahir sebagai makhluk sosial yang menyebabkan kita tidak dapat hidup normal tanpa kehadiran manusia lain. Artinya, kita akan tetap membutuhkan bantuan dari manusia lain. Hubungan tersebut dapat dikategorikan sebagai interaksi sosial. Nah, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, adanya 2 orang pelaku atau lebih. Jadi, interaksi sosial itu harus ada minimal 2 orang, tidak dapat hanya 1 orang saja. Kemudian yang kedua, adanya hubungan timbal balik antar pelaku. Nah, jadi 2 orang atau lebih ini tadi itu harus ada timbal baliknya. Seperti saat kita menyapa, kemudian orang lain tersebut menyapa balik kita. Nah, itu adanya hubungan timbal balik. Kemudian yang ketiga, diawali dengan adanya kontak sosial, baik secara langsung maupun tidak. Seperti contohnya itu, kalau secara langsung itu tatap muka, kita bertatap muka dengan orang yang kita ajak bicara, ataupun dapat melalui telepon. Yang keempat, mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Nah, jadi interaksi sosial biasanya terjadi karena ada tujuan tertentu. Contohnya itu seperti kita berdiskusi untuk menyelesaikan suatu masalah. Syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama, kontak sosial. Nah, jadi diperlukan adanya kontak sosial antara individu satu dengan individu lainnya yang bersifat langsung seperti dengan sentuhan, percakapan, maupun tatap muka sebagai wujud aksi dan reaksi. Yang kedua yaitu komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara langsung maupun dengan alat bantu atau seperti handphone agar orang lain dapat memberikan tanggapan atau tindakan tertentu. Nah, kalau kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka. Nah, hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling tolong-menolong. Syarat terbentuknya kelompok sosial. Yang pertama, adanya kesadaran berkelompok dari setiap anggota. Kemudian, yang kedua, adanya interaksi sosial. Nah, jadi harus ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Kemudian, yang ketiga, organisasi sosial. Jadi, terdapat suatu struktur organisasi dan suatu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota kelompok sehingga hubungan antar mereka bertambah erat. Ciri kelompok sosial. Yang pertama, terdiri paling sedikit dari 2 orang dan dapat terus bertambah jumlah anggotanya. Yang kedua, tidak selalu terbentuk karena memenuhi persyaratan jumlah anggotanya. Yang terpenting, di antara mereka ada saling interaksi dan juga komunikasi. Yang ketiga, adanya komunikasi dan interaksi. Yang keempat, dapat bersifat jangka panjang, tetapi juga dapat bersifat sementara atau jangka pendek. Yang kelima, adanya minat dan kepentingan bersama. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata maupun kurangnya pemahaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.